Berarti dengan contoh sholat id yang kemarin itu berarti Yang kemarin dasar itu yang mana? yang hari raya ini juga Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber, dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Ikhwafillah, kami kabarkan kembali, ini masih tentang Pondok Pesantren Al Zaitun. Ya, mungkin ini adalah video yang Anda tunggu-tunggu, yang kita tunggu-tunggu semua, yaitu jawaban dari Panji Gumilang terkait video yang viral kemarin, di mana sholat campur aduk laki-laki, kemudian non-muslim ikut sholat, kemudian sholatnya renggang, ya, Madzhab Bung Karno. Nah, saya berterima kasih kepada Polri sudah datang langsung ke sana, ke Al Zaitun, untuk mengklarifikasi apa sih maksudnya video itu. Ini Polri datang langsung ke sana, pihak kepolisian. Ada juga jawaban dari MUI, tapi bukan di video yang sama, tapi akan saya tampilkan di video juga ini. Dan jadi dalam video ini saya tampilkan jawaban dari Panji Gumilang di depan Polri atau Kepolisian Republik Indonesia. Baik, mari kita simak sama-sama. Tim wartawan berita Polri melakukan kunjungan ke Ponpes Mahat Al Zaitun dalam rangka konfirmasi video viral baru-baru ini. Pimpinan Ponpes Al Zaitun AS Panji Gumilang menerima tim wartawan berita Polri dengan baik di Wisma Tamu Al-Islah Mahat Al Zaitun. Syekh AS Panji Gumilang sebagai pemimpin Ponpes Mahat Al Zaitun saat kami konfirmasi menjelaskan, Face itu berkembang, banyak berkembang, baik di media sosial maupun di media Face. Tentu terkait dengan informasi yang beredar hari ini, mungkin pesan moral apa yang bisa disampaikan Syekh terhadap kita media Polri ini? Saya tidak akan memberikan pesan apa-apa. Kami di sini pendidik, tentram, sejahtera, makan cukup, bisa sekolah dengan baik, bisa tidur di tempat yang baik, bisa duduk di kelas dengan tidak bocor, dengan guru yang rajin dan disiplin, tentram. Adapun yang melihat kami, ya silakan saja, namanya melihat, belum pernah ketemu. Kami ini profesional, laksana pemain bola. Pemain bola yang profesional bertanding di lapangan, dihantam kaki, dia nggak gelut, nggak berantem. Ya sudah, namanya main bola ya begitu. Nah, kalau nggak profesional, berantem, entah berantem dengan mulut, entah berantem dengan halo-halo, itu namanya nggak profesional. Kita permainan profesional, pendidik profesional, itu susah. Menutup masjid, kok nggak cari akal? Gimana akalmu? Nah, kan begitu kata Tuhan, manusia dikasih akal supaya cari jalan keluar, kok ikut instruksi. Berarti dengan contoh sholat id yang kemarin itu berarti Yang dasar itu yang mana? yang hari raya ini juga Kami berapa hari raya seperti ini? 10 hari raya sudah. maksud saya sudah menjadi dasar pemikiran juga yang Bukan matang. dasar pemikiran, itulah akal sehat. Akal sehat. Melalui akal sehat. Ente saja, ya ini kan sudah dekat, saya panggil ente ya. Asik. Yang tidak ada apa-apa terus berdekatan. Ente suka jengkol, saya suka petik. Oh, bau jengkol, oh bau petik, kan nggak enak. Tapi kalau jaraknya serentang tangan, mau deh, mau nggak akan tahu. Kok dalilnya begitu? Untuk apa cari dalil yang susah-susah? Agama itu gampang, maka jangan dipersulit. Salah satu dari ini ya, manfaat menjaga jarak itu ya, contoh kecilnya. Itu perintah ilahi. Menjaga jarak itu perintah ilahi.
Gimana saya? Waduh, Bapak Ibu semuanya, sholat berjarak katanya itu mungkin sama ya. Katanya itu mungkin saja yang satunya makan jengkol, yang satunya makan jengkol lagi. Jadi katanya jadi mungkin bisa menimbulkan bau, makanya berjarak. Jadi mungkin setiap kali mau sholat makan jengkol lagi sehingga berjarak. Ya seperti itu. Alasannya nggak pakai dalil ya. Ini Pak Panji Gumilang ini ya. Alasannya cuman jengkol ya, yang cuman bau jengkol, nggak ada dalilnya sama sekali yang disebutin dalam video tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, terus yang saya soroti di sini dari Bapak Panji Gumilang ya, soft yang renggang itu perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah ilahi kata dia. Ini perintah ilahi. Di mana perintahnya? Ya, kita bertanya, apakah kemarin surah Al-Mujadalah yang Anda maksud? Surah Al-Mujadalah ayat 11. Kalau itu, ya sama sekali nggak nyambung. Ayatnya itu tafassahu fil majalis. Nah, renggangkanlah dalam tempat duduk itu ketika ada majelis ilmu. Hubungannya itu majelis ilmu, bukan fis sholah, bukan dalam sholat. Sudah dijelaskan juga banyak tafsir, nggak nyambung. Itu bukan berbicara tentang sholat, tapi majelis ilmu. Ya, jadi kalau misalkan katanya perintah ilahi, dalilnya mana? Surah apa? Ayat berapa? Sampai sekarang nggak ada tuh dalilnya. Baik. Itu konteks di majelis ilmu, sudah jelas sekali ya, duduk harus diperenggang biar kawan-kawan yang lain dapat ikut duduk ya. Yang ketiga, kalau ada yang mudah, ngapain ngambil yang susah ya? Ngapain ngambil yang susah ya? Ngapain ngambil dalil, kata dia ya, ngapain ngambil dalil-dalil yang sunnah? Di sini saya mengindikasikan ya bahwa Pak Panji ini melawan sunnah Rasul. Kata dia, ngapain ngambil-ngambil yang sunnah? Kalau ada yang kalau ada yang gampang, ngapain ngambil yang susah, kata dia gitu. Ya, sini Pak Panji Gumilang seakan-akan melawan sunnah. Sunnah Rasul kan sudah ada yang mengatur shaf laki-laki dan perempuan, itu sudah jelas. Udah di zaman Rasulullah SAW sudah dijelaskan bahwa sebaik-baik shaf laki-laki ya di depan, sebaik-baik shaf perempuan ya di belakang. Lalu bagaimana shaf yang dirapatkan itu? Ya, shaf yang dirapatkan itu adalah diperintahkan Rasulullah SAW. Makanya setiap kali kita sholat, imam itu selalu mengatakan sawu sufufakum fa inna tasbihata sufufi min tamamis sholat. Luruskan dan rapatkan saf. Kita sudah hafal semua itu sunnah Rasul. Nah ya, terus ngapain ngambil yang sunnah, kata dia gitu. Jadi dia seakan-akan menantang sunnah. Terus dia nggak mau mengambil yang sunnah, tapi dia lebih memilih mengambil yang makruh. Sholat renggang itu hukumnya makruh, bahkan cenderung kebatal. Sholatnya batal kalau terganggu dengan adanya perempuan di depan kita, ada hawa nafsu, kita nggak konsen karena ada perempuan, itu maka menjadi batal hukum sholatnya, bukan makruh lagi. Ini ada yang sunnah malah mengambil yang makruh, bahkan cenderung kebatal. Sholat renggang wanita, ada wanita di depan, kemudian ada non muslim juga di situ. Ini seakan-akan mempersusah Al-Zaitun sendiri, ngambil yang susah, kan padahal sudah ada yang mudah yang sudah diatur oleh Rasulullah SAW. Kemarin sudah kita kaji ya hukum sholat renggang, bahkan sudah bacakan hadisnya juga, konten yang lain. Ketika ini jawaban Panji Gumilang ketika ditanya Polri, jawabannya adalah dalilnya tidak ada sama sekali. Satu pun nggak ada keluar dari mulutnya. Kemudian katanya ini perintah ilahi, di ayat yang mana ya? Kemudian surah apa? Nggak disebutkan juga ya. Kemudian kemarin sempat bilang katanya surah Al-Mujadalah ayat 11, ini nggak nyambung ya. Terus katanya nggak usah mencari dalil sunnah, berarti Anda ini tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi didasarkan bukan dari dasarnya itu bukan dari Al-Quran dan hadis. Dia tidak mengucapkan dasar sholat renggang itu dalilnya bukan Al-Quran dan hadis, tapi dalilnya adalah jengkol ya. Nah, kalau bukan dasarnya bukan dari Al-Quran dan hadis, maka Bapak sekalian sudah bisa menilai seperti apa ya. Karena kenapa? Rasulullah SAW sudah mengatakan bahwa taraktu fikum amrain wa in tamassaktum bihima lam tadillu abadan. Rasulullah mewariskan kepada kita dua
petunjuk, yaitu Al-Quran dan hadis. Kalau kita berpegang teguh dasar kehidupan kita, hukum-hukum kita, kehidupan kita, Al-Quran dan hadis, maka tidak akan tersesat. Kalau misalkan kita dalilnya kehidupan kita ini bukan dari Al-Quran, maka sudah jelas sesat, ya. Seperti itu. Bahkan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, maka itu bid'ah, bahkan bisa dikatakan oleh bid'ah dhalalah. Jadi ini sudah jelas, tidak mengikuti Al-Quran bisa-bisa sesat. Sekali lagi, saya nggak mengatakan sesat, tapi bisa-bisa sesat karena mengikuti hawa nafsu sendiri. Padahal Rasulullah tadi sudah jelas mewariskan Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk kehidupan kita. Nah, kalau tidak ikut kepada Al-Quran dan hadis, ya saya kira sudah bisa dinilai masing-masing ya. Ya, baik, saya kira itu komentar saya. Silakan komentar di bawah ya, biar lebih jelas ya. Baik, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.